Baiklah teman-teman, saya punya sebuah debat untuk kalian di mana kita sendiri. Nur Yaakob pergi ke acara Dan Wooten ke studionya dan berdebat dengan seseorang yang memakai lipstik Muslim yang menurut pengakuannya sendiri mewakili minoritas kecil Muslim yang tidak memiliki pandangan ini yang sebenarnya dipegang oleh mayoritas besar dari 2 miliar Muslim. Oke, jadi saya tidak tahu kenapa dan bahkan mengundangnya karena pandangannya tidak diterima oleh komunitas Muslim arus utama. Jadi saya akan menanggapinya. Karena jelas Nur Yaakob tampil sangat baik. Tapi jelas, ketika kamu sedang dalam debat langsung, kamu tidak bisa menunjukkan referensi. Jadi setiap kali dia mencoba mengurangi makna sebenarnya dari ayat-ayat itu, saya akan mengangkat ayat-ayat tersebut. Video ini berdurasi 20 menit. Saya akan mencoba memutarnya sebanyak mungkin tanpa gangguan. Tapi saya akan menunjukkan referensi untuk mendukung apa yang dikatakan Nuria dibandingkan dengan apa yang dikatakan muslimah lipstik itu. Mari kita tonton. Meninggalkan agama mereka. Sekarang itu adalah pertanyaan yang kebanyakan orang terlalu takut untuk bahkan mengucapkannya dengan lantang. Tapi dengan geng pemerkosa Muslim Pakistan, zona no-go, tuntutan untuk lebih banyak lagi pengadilan syariah, masyarakat yang hidup terpisah, dan ancaman teror yang terus meningkat, mendominasi berita utama tahun demi tahun. Banyak orang sekarang mengatakan sudah saatnya berhenti berpura-pura bahwa Islam hanyalah agama lain seperti yang lainnya. Jutaan Muslim moderat mungkin hidup dengan damai di Britania, namun ideologinya sendiri tampaknya sangat bertentangan dengan nilai-nilai Barat seperti kebebasan berbicara, hak-hak perempuan, hak-hak gay, dan demokrasi sekuler. Jadi pertanyaannya sangat sederhana. Sebagai permulaan, berikut referensinya. Tidak ada dua pendapat tentang hal ini. Ini adalah hadis sahih. Sahih berarti diterima oleh semua mazhab Sunni. Jadi, 90% umat Muslim terdiri dari Sunni. Rasulullah Muhammad bersabda, ini adalah Sunan An-Nasai, Sunan An-Nasai, Sunan An-Nasai. Masih ada lagi, bukan hanya Sunan An-Nasai. Sunan Sahih Bukhari, itu dia. Sunan An-Nasai lagi. Semua mengatakan satu hal. Muhammad berkata, siapapun yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Jadi secara teknis, kita bisa bersembunyi di balik fakta bahwa, hey, kita belum mengganti agama kita hanya meninggalkan agama kalian. Tapi hukuman untuk murtad adalah hukuman mati. Tidak ada dua pendapat tentang itu. Oke, mari kita lanjutkan. Pertanyaan, kita akan membahasnya. Haruskah Muslim dipaksa meninggalkan keyakinan mereka agar bisa sepenuhnya berintegrasi di Inggris? Perdebatan dimulai. Bintang Partai Hijau, Fahima Muhammad, dan mantan Muslim, pembawa acara podcast terkenal Beyond Belief, Nuria Khan. Nuria, haruskah Muslim di Inggris pindah agama? Atau bahkan jika mereka tidak pindah ke agama Kristen, haruskah mereka meninggalkan agama Islam? Lihat Dan, itu adalah pemikiran yang indah. Saya sebenarnya di dunia yang sempurna, saya ingin hal itu terjadi. Karena kita perlu memahami bahwa Islam tidak bisa disamakan dengan agama lain manapun. Ini bukan hanya keyakinan pribadi yang kamu anut secara diam-diam. Islam memiliki unsur politik de facto di dalamnya. Agama ini terus-menerus berusaha masuk ke ranah kehidupan publik. Islam berusaha memaksakan dirinya dan menghapus serta mengikis nilai-nilai demokrasi sekular yang kita miliki. Kamu tahu, selama bertahun-tahun, orang-orang di negara ini telah berjuang dan mati demi nilai-nilai tersebut. Jadi aku benar-benar, dan ini adalah pujian untukmu Fahim, aku sangat senang kamu adalah tipe Muslim seperti dirimu sekarang, karena jika kita bisa menjinakkan Islam dan berkata, baiklah, kita akan mengeluarkan semua Ahmad Yaakob dan mentalitas Islamis dari Islam. Dan ini agak lucu, karena ini lagi-lagi seperti yang dikatakan Muhammad, bahwa Islam dimulai sebagai sesuatu yang kecil, dan mungkin akan berakhir sebagai sesuatu yang aneh dan kecil. Aku benar-benar menantikan hari di mana Islam bisa mundur dan menjadi sesuatu di mana kamu hanya salat 5 waktu di rumah atau di masjid, tanpa berteriak-teriak dari mimbar untuk membunuh orang Yahudi, melempar orang gay dari menara tertinggi, atau menyuruh perempuan untuk tetap di rumah. Jadi, Islam yang sudah tidak berbahaya lagi, menurutku, akan menjadi sesuatu yang, jika pemerintah Britania Raya bisa mengakui bahwa ini adalah ancaman nyata, bahwa ini adalah ideologi yang tidak jinat, itu akan menjadi hal yang ideal. Pertama-tama, itu bukan Islam. Itu hanya, kamu tahu, memilih-milih orang tertentu saja. Dan aku tidak akan menyebut itu Islam. Aku akan menyebut itu pria-pria red pill. Aku akan menyebut itu pria pada umumnya. Hal seperti itu bisa datang dari berbagai tipe, dan seharusnya tidak membuat orang meninggalkan agama.
Tidak, bukan agama apapun karena itu bukan demokrasi. Secara khusus, Islam. Secara khusus, Islam tentu saja. Jadi Fahima, saya hanya ingin memberitahu kamu sebelumnya. Jadi strategi Fahima adalah, inilah mengapa kami punya istilah khusus untuk mereka. Kami menyebutnya, sebenarnya saya yang menciptakan istilah lipstick Muslim ini. Terima kasih Nuria sudah menggunakan istilah itu. Fahima adalah contoh klasik lipstick Muslim yang memilih-milih. Dan Nuria sudah menjelaskan. Dia memilih-milih apa saja yang sesuai dengan narasinya. Apa saja yang sesuai dengan pandangannya tentang Islam, itulah yang akan dia ikuti. Meskipun ada perintah yang jelas, petunjuk yang jelas, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang suatu posisi tertentu. Sebagai contoh, seperti yang saya katakan, siapapun yang meninggalkan Islam, bunuhlah dia. Siapapun yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Dan kita juga akan membahas beberapa topik lainnya. Setiap poin bermasalah yang disampaikan di depannya, dia hanya berkata, itu bukan Islam. Siapa dia? Bagaimana dia memutuskan ulama mana yang dia ikuti? Dia tidak akan memberitahumu ulama mana yang dia ikuti. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu dia itu dari mazhab mana. Karena bahkan hijabnya pun tidak sesuai dengan keinginan Muhammad atau sesuai dengan pedoman Islam. Jadi wanita ini adalah muslimah yang hanya sekadar penampilan. Tapi lebih parah lagi, dia adalah muslimah yang tidak relevan. Karena muslim seperti inilah yang sebenarnya penting. Pergi dan taklukkan negara tetangga. Apa yang kita lakukan? Kita bunuh mereka semua. Tidak. Nabi mengatakan, hal pertama yang kamu lakukan adalah mengajak mereka masuk Islam. Jika mereka menolak, maka katakan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka membayar pajak. Sebagai gantinya, ketika musuh datang dan menyerang negaramu, kamu tidak perlu berperang. Kami, kaum muslim, yang akan melindungimu. Subhanallah, hanya untuk uang yang sedikit ini. Ya. Dan kamu bisa tetap duduk di rumahmu, di negaramu, dan menjalani hidupmu seperti biasa. Tapi uang yang sedikit itu, omong-omong, bisa sampai 50%. Itulah yang dilakukan Muhammad kepada orang-orang Yahudi di Hebron. Dia mengenakan pajak sebesar 50% kepada mereka. Hukum yang berlaku adalah syariah. Jadi kalian tidak membuka klub malam, kalian tidak berzina. Jika mereka menolak, maka kita harus berperang. Dan jika kami melawan kalian, lalu kami menangkap kalian, kalian menjadi budak kami, dan kami mengambil tanah kalian, dan itu terjadi karena kalian menolak. Saya memberi kalian dua pilihan yang baik dalam 40-50 tahun ke depan ketika Muslim menjadi kuat seperti mereka. Di Inggris, di Prancis, di Jerman, mungkin di Amerika dan Australia dan Selandia Baru. Itulah yang mereka katakan kepada kalian. Dia punya lebih dari 1 juta pengikut, pelanggan. Dan saya bisa menunjukkan kepada kalian, saya bisa memutar ratusan video seperti ini dari orang lain, dari ulama muslim lain, yang akan setuju dengan semua yang dikatakan Noria. Satu-satunya perbedaannya adalah Noria mengatakan itu jahat, dan mereka bilang tidak, itu tidak berbahaya, itu baik. Itu satu-satunya perbedaannya. Orang seperti Fahima, mereka sebenarnya adalah minoritas, yang bahkan, dulu saya sering bilang bahwa orang-orang ini adalah minoritas, orang-orang ini. Karena ya, kebanyakan muslim di zaman itu, kebanyakan muslim sebelum munculnya media sosial tidak begitu paham tentang Islam. Jadi mereka lebih mengandalkan budaya mereka. Nilai-nilai normatif, seperti oke, jangan menyakiti siapapun. Itu tidak masalah, urus urusanmu sendiri, cari uang, dan sebagainya. Tapi kemudian ketika orang-orang ini, dengan munculnya media sosial, mereka menjadi superstar. Dan orang-orang yang berilmu tentang Islam sekarang mengatakan kepada umat muslim, kalian harus membenci orang Yahudi dan Kristen. Itu tertulis di dalam Al-Quran, hitam di atas putih. Hal-hal ini akan terjadi. Ini adalah kewajiban moral mutlak dalam Islam bagi Anda untuk pergi menyebarkan agama Allah. Dan Fahima bilang, aku tidak tahu. Lihat, Fahima tidak akan menyebutkan satupun ulama untuk mendukung klaimnya. Jadi saya akan tunjukkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang relevan saat kita lanjutkan. Seperti yang saya katakan, ini jelas merupakan bagian dari agama Ibrahim yang sebenarnya memiliki lebih banyak kesamaan daripada yang kamu sadari. Lagi-lagi kamu hanya ingin memilih apa yang kamu mau. Kamu ingin mengambil apa yang kamu ingin ambil. Dan kamu juga ingin membuatnya seolah-olah pengalaman atau penafsiranmu mewakili kita semua. Itu sebabnya menyebut mereka makhluk paling buruk, bukan? Tidak. Ini dia. Ini adalah ayat Al-Quran. Ini Al-Quran, bukan hadis. Ini Al-Quran. Al-Quran mengatakan, surat 8 ayat 55, sesungguhnya makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang yang tetap dalam kekafiran, yaitu semua orang. Setiap non-muslim adalah makhluk yang paling buruk.
Lebih buruk daripada ular, kalajentin, babi, bakteri, dan virus. Lebih buruk dari segalanya, makhluk yang paling buruk, itulah kamu. Begitulah Islam, doktrin Islam atau Tuhan dalam Islam, yaitu Muhammad memandangmu. Dan ketika hal itu diberitahukan kepada anak-anak muslim muda di madrasah, menurutmu apa yang akan terjadi? Mereka menumbuhkan sikap memandang rendah dan kebencian terhadapmu. Dan itu bukan hanya satu ayat. Saya pikir ada sekitar selusin ayat. Dan ini ada satu lagi. Mereka seperti keledai. Lihat ini. Jadi, apa yang terjadi pada mereka sehingga mereka berpaling dari peringatan seolah-olah mereka adalah keledai liar, ternak. Yang terburuk adalah babi. Dan yang paling buruk dari semuanya, itulah yang diajarkan Islam kepadamu. Dan Fahima bilang, tidak, kita punya lebih banyak kesamaan. Ya, kamu tahu apa yang mereka sepakati? Mereka sepakat bahwa kekristenan juga tidak menyetujui homoseksualitas. Barat sudah meninggalkan hal itu. Ya, saya tahu banyak orang Kristen mungkin masih berkata, ya, tapi orang Kristen tidak mendukung tindakan melempar mereka dari atap. Orang Kristen, iman Kristen sangat berbeda dengan Islam. Orang Kristen lebih percaya pada penebusan, pengampunan, menyerahkan keputusan kepada Tuhan. Muslim justru sebaliknya, menghukummu saat itu juga. Bersikaplah agresif dalam menerapkan nilai-nilai Islam. Muslim benar-benar berbeda. Jadi kita tidak punya kesamaan. Kristen dan Muslim mungkin memiliki beberapa nilai moral. Seperti yang saya katakan, dalam Kristen, homoseksualitas adalah kekejian. Perjinahan seharusnya tidak didorong. Tapi hanya itu, hanya beberapa hal dasar saja. Tapi cara untuk melakukannya, menerapkan nilai-nilai itu dalam masyarakatmu sangat berbeda dengan Muslim. Dan itulah buktinya. Lihatlah dunia Muslim dan lihatlah dunia Kristen. Pada akhirnya, kita punya banyak kesamaan ketika berbicara tentang Yahudi dan Kristen, terutama Katolik. Jadi pada saat yang sama, saya merasa bahwa dalam demokrasi, kita seharusnya punya otonomi untuk memilih, baik itu pakaian maupun keyakinan. Dan kita memang punya hukum yang sangat ketat. Dan saya memang percaya pada fakta itu, bahwa jika ada risiko, maka itu sudah ditangani. Ya, memang ada kekurangan dan itu perlu diproses. Sebagai warga negara Inggris, saya sangat prihatin tentang Islamisme. Dan saya melihat Islamisme, yang mana itu? Sepertinya semuanya. ya, benar sekali. Tidak ada gunanya kamu memperhalusnya. Lihat saja serangan teror, oke? Dari 7 orang jadi gelisah soal label ini, Islam dan Islamisme. Muhammad adalah Islamis terbesar sepanjang masa. Muhammad ada ucapan Muhammad sendiri dalam Sahih Muslim. Ini dianggap suci, hampir sesuci Al-Quran. Utusan Allah Muhammad berkata, aku telah dibantu oleh teror. Ironis sekali. Tidak heran agama ini menjadi pembawa terorisme terbesar di abad ke-21. Sebenarnya bukan hanya di abad ke-21. Hal seperti ini sudah terjadi selama 1400 tahun terakhir. Tanyakan saja pada semua orang Afrika Utara. Tanyakan saja pada orang-orang India abad ke-8. Tanyakan pada orang-orang Spanyol abad ke-9. Tanyakan saja pada mereka. Kamu tahu itu. Jadi utusan Allah berkata, aku telah dibantu oleh teror di hati musuh, yaitu kamu, aku, dan semua orang lainnya. Semua orang, kita adalah musuh. Aku telah diberikan kata-kata yang singkat. Percayalah, mereka bukan seperti itu. Mereka justru sebaliknya. Orang itu berbicara berputar-putar terus-menerus. Al-Quran adalah rentetan ocehan bertele-tele, tapi maknanya sangat luas. Dan saat aku sedang tidur, aku dibawakan kunci-kunci harta karun bumi yang diletakkan di tanganku. Ya, orang ini sangat suka meninggikan statusnya sendiri lebih dari siapapun. Jadi, tidak 7 ke Lee Rigby, ke Ariana Grande, ke London Bridge. Jadi, Kamu ingin menyalahkan semua orang secara kolektif untuk itu? Ya. Aku hanya ingin melarang. aku terus berpikir bahwa sebenarnya negara kita akan jauh lebih aman. Tidak akan. Islam tidak dipraktikkan. Sebenarnya, ini serius. Tidak. Tidak akan, karena masalahnya itu hanya terjadi ketika ada seorang muslim atau bahkan kenapa serangan teror ini terus terjadi. Karena itu, Lagi itu kebanyakan adalah operasi bendera palsu. Apa yang saya benar-benar percaya bahwa orang-orang ini ditempatkan di sana entah dengan masalah kesehatan mental atau mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang agamanya sendiri. Dan mereka menggunakan, kenapa? kenapa selalu Muslim? Kenapa selalu Muslim? Lihat ini,
Lihat ini baru saja terjadi akhir pekan kemarin. Dan Barat mati-matian mengakomodasi orang-orang ini. Lihat ini baru saja terjadi di Italia akhir pekan kemarin. Pihak berwenang Italia mengatakan bahwa Salim Al-Khodri tidak melakukannya sebagai aksi teror, tetapi karena masalah kesehatan mental. Alasan masalah kesehatan mentalnya adalah Islam. Lihat ini, dia tiba-tiba saja bangun. Kau tahu apa? Aku akan pergi dan membunuh makhluk terburuk dari semuanya. Itu yang dikatakan Allahku. Ulama-ulamaku menafsirkan Islam, dan aku juga menafsirkannya apa adanya. Kami membenci mereka. Kamu harus membenci orang Yahudi dan Kristen. Jadi itulah yang mereka lakukan. Mereka berpikir, kamu tahu apa? Aku akan masuk. Aku akan masuk ke mobilku dan menabrak semua orang ini. Jadi semua orang ini, kamu lihat di bingkai ini, kecuali orang ini, semuanya tertabrak mobil ini. Dan ketika mobil itu sudah pergi, kamu melihat tubuh-tubuh yang hancur ini berguling di tanah. Dan coba tebak siapa? Pihak yang itu lagi menyerang Salim Al-Khodri. Dan otoritas Italia mengatakan masalah kesehatan mental persis seperti yang dia katakan. Lihat, mungkin itu berhasil 10 tahun yang lalu. Itu sudah tidak berhasil lagi dan sendiri tidak akan melakukan itu. Terima kasih atas keberanianmu dan Barat akan jauh lebih aman, bersih, dan indah jika tidak ada Islam. Jika tidak ada Islam, Barat akan jauh lebih aman dan bersih. Menggunakannya sama seperti orang-orang yang menggunakan kelompok sayap kanan dengan bendera-bendera mereka padahal mereka sendiri tidak mempercayainya atau bahkan mereka membubarkan kekristenan dengan cara itu. Itu terjadi di setiap agama seperti yang sudah saya katakan. Okey. Tapi orang-orang sayap kanan itu tidak menabrak orang. Mereka tidak meledakkan apapun. Mereka tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah penyamaan yang keliru. Apakah tidak digunakan di berita utama? Kalau pelakunya seorang Muslim, itu akan terus diberitakan selama berminggu-minggu. Okey? Tapi kita tidak pernah melakukan itu untuk kelompok lain. Padahal mereka semua berasal dari suatu agama. Mereka punya latar belakang tertentu, tapi kita tidak pernah menyoroti hal itu. Ya, tentu saja. Kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Apakah kamu sudah membaca Al-Quran? Beberapa kali. Dalam bahasa Inggris. Baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggeris. Jadi kamu bilang kamu tidak melihat ada kaitan di mana tertulis pergi dan bunuh orang-orang yang tidak percaya. Atau di mana orang Yahudi dan Kristen, kamu tahu? Tunggu sebentar. Ketika orang Yahudi dan Kristen disebut sebagai makhluk terburuk, kamu tidak mengerti mengapa beberapa orang pergi dan menargetkan kelompok orang tertentu atau melakukan sesuatu. Nah, itulah sebabnya hal ini terinspirasi dari ayat-ayat tersebut. Hanya para ekstremis yang akan mengambil kutipan-kutipan tertentu seperti yang kamu sebutkan dan langsung menggunakannya tanpa memahami konteks, jurisprudensi atau teologi. Dan memang seperti itulah kenyataannya. Dan seperti yang dia pahami. Ngomong-ngomong, sekali lagi, seperti yang saya katakan, para ulama Muslim akan menjelaskannya persis seperti Nur Yakan menjelaskannya kepadamu. Lihat ini. Ini adalah ayat Al-Quran yang sedang dirujuk oleh Nur Yakan. Itu adalah surah 9 ayat 29. Mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu kamu, saya, dan setiap non-Muslim lainnya, meskipun mereka telah diberikan kitab suci. Kita sudah melihat kitab suci itu, dan maaf, itu tidak terlalu mengesankan. Maaf, itu berulang-ulang, itu sampah. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda, sebenarnya ada satu contohnya. Meskipun mereka telah diberikan kitab suci dan tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Rasulnya haramkan. Maksudnya babi, menari, alkohol, riba, dan apapun Anda tahu, seperti apapun yang menjadi obsesi Muslim. Dan yang tidak mengikuti agama yang benar, yaitu Islam. Perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah dengan tangan mereka sendiri dan benar-benar tunduk. Ulama yang mengatakan yang memberitahumu tentang 3 pilihan baik, kau tahu, aku memberimu 2 pilihan baik, tapi kau tidak mengambilnya. Perangilah mereka dan paksa mereka membayar jizyah. Itu tidak ada hubungannya dengan ini. Fahima, aku tidak tahu apakah dia pernah membaca Al-Quran. Aku rasa dia hanya berbohong. Atau dia sedang menggunakan mekanisme coping. Tidak, ini tidak. Aku membacakannya untukmu. Ya, aku membacakannya untukmu. Apa maksudnya? Apalagi artinya? Setiap ulama lain, 98%. Dari ulama Sunni atau ulama Muslim, bahkan Syiah pun tidak akan setuju dengan itu. Mereka akan memberitahumu persis seperti yang Nuria katakan tadi. Apa yang baru saja aku bacakan untukmu, aku bahkan belum menjelaskannya kepadamu. Aku bahkan belum memberikan komentarku tentang itu. Itu memberitahumu, itu memberitahu Muslim untuk pergi dan berperang. Perangi mereka. Perangi orang Yahudi dan Kristen, perangi setiap non-Muslim sampai mereka dikalahkan. Bukan sampai kamu menemukan solusi atau titik temu atau gencatan senjata atau mencapai perjanjian damai atau traktat. Bukan. Sampai mereka ditundukkan dan membayar jizyah dalam keadaan hina. Aks tahu di kumana.
Kita tidak butuh seorang ekstremis. Umar ibn Al-Khattab hanya memutuskan untuk pergi dan menikam 3 gadis muda cantik itu di after party Taylor Swift. Setelah dia masuk Islam, setelah dia mulai membaca manual pelatihan Al-Qaeda, Al-Qaeda tidak ada hubungannya dengan Islam. ISIS juga tidak. Begitu pula kelompok ekstremis lainnya. Maaf, mereka tidak termasuk. Ya, untuk dia, mungkin kamu, kenapa tidak memberitahu mereka? Karena mereka bahkan tidak datang. Dan bahkan sebagai inspirasi mereka tidak melanjutkan pekerjaan Muhammad. Tidak. Mereka sebenarnya lebih sering menyerang Muslim daripada orang luar. Sebahagian besar kelompok ini sebenarnya menyerang Muslim di Iraq, Suriah, Yaman dan semua tempat itu. Mereka benar-benar menyerang Muslim. Tapi mereka menyerang Muslim karena mereka berusaha mendirikan khilafah sesuai dengan keinginan Al-Quran dan Islam, sesuai dengan keinginan Muhammad. Islam tidak mengakui negara bangsa modern ini. Islam tidak mengakui demokrasi. Itulah sebabnya mereka memerangi muslim-muslim itu. Jadi sekali lagi, apa yang sedang dia bicarakan? Orang-orang itu melakukan itu demi Islam. Dan Fahima tidak melakukannya demi Islam. Fahima hanya orang yang bodoh. Itu bukan dari mereka. Mereka hanya menyerang Muslim jika mereka berpikir bahwa Muslim berpihak pada Barat karena mereka sangat anti-Barat, karena mereka mendapatkan inspirasi mereka. Mereka seringkali dibayar oleh Barat. mereka dibayar oleh Barat. Ini terdengar bagi saya seperti Anda menyangkal Islam sebagai terorisme. Memang begitu. Itu yang saya maksud. Tidak, Anda yang begitu. Memang begitu. Kamu menyangkalnya. Pergilah dan katakan itu kepada Putri David Amis. Disitulah peranmu. Pada akhirnya, sungguh, Itu mengerikan dan tidak pantas ada di agama atau kepercayaan manapun. memang begitu. Memang begitu. Bagaimana? 100%. Lihat kurangnya tanggung jawab. Katakanlah kamu percaya bahwa itu bukan Islam. Seharusnya dia memfokuskan seluruh perhatiannya pada orang-orang yang disebut Muslim buruk ini. Para oknum itu yang mencemarkan nama baik Islam. Muhammad Hijab, Syekh Asim Al-Hakim, Yasir Qadhi, semua tokoh besar ini yang memiliki jutaan pengikut. Oke, jutaan. Dia tidak punya pengikut. Tidak ada yang memperhatikan. Dia bukan seorang ulama. Dia tidak memahami Islam. Dia bahkan menutupi kepalanya dengan kain ini yang bahkan tidak sesuai menurut ajaran Islam. Tapi alih-alih itu, saya hanya membicarakan tentang prioritas mereka. Ya, jika menurut pemahamannya dia ingin melindungi Islam, jika dia percaya bahwa Islam lebih baik daripada yang digambarkan oleh mayoritas ulama Muslim, maka seharusnya dia menyerang orang-orang itu. Tapi dia tidak melakukannya. Siapa yang dia serang? Barat. Jadi itulah kenapa mereka bukan hanya tidak relevan. Kita tidak perlu merasa kasihan pada mereka ketika mereka terjebak dalam hal ini. Karena itu pasti akan terjadi. Saat ini sedang terjadi revolusi budaya. Akan tiba saatnya ketika orang-orang Barat akan berkata, kami sudah muak, kami sudah memberi kalian kesempatan yang adil. Kami mengadopsi kalian, merangkul kalian, memberi kalian kedudukan yang setara. Tapi kalian memperkosa putri-putri kami, kalian membantai orang-orang kami, kalian menabrakkan pesawat ke gedung-gedung kami, kalian menghancurkan ekonomi kami, kalian menjadi beban bagi sistem kesejahteraan kami, bagi negara kesejahteraan kami. Kalian melakukan serangan teroris, kalian melakukan kejahatan dengan pisau, kalian benar-benar menghancurkan kami. Dan tentu saja, favorit saya, kalian menghancurkan estetika negara kami. Jadi kami mendoakan yang terbaik untuk kalian. Pergilah ke tempat kalian ingin tinggal, di mana kalian bisa berdoa di jalanan dan berteriak Allahu Akbar, serta melakukan semua hal yang ingin kalian lakukan. Letakkan kantong sampah kalian dan segala macamnya. Lakukan saja di tempat lain, karena kami sudah muak. Saat itu, teman-teman akan datang. Itu sudah sangat jelas bagiku. Aku sama sekali tidak ragu itu akan terjadi. Itu akan tertunda. Pihak lain akan memberikan perlawanan yang sengit. Jumlah mereka akan terus berkurang. Dan saya sedang membicarakan para sosialis, Marxis, kaum kiri, dan kaum wokistani itu. Mereka akan membela mereka. Tapi pada akhirnya mereka akan kalah karena naluri bertahan hidup adalah naluri yang paling kuat. Sama seperti manusia, bahkan jika kamu ingin menyakiti dirimu sendiri, aku tidak mengatakan kamu harus melakukannya, tapi maksudku, bahkan jika kamu tidak sadar dengan sekitarmu, begitu tanganmu menyentuh api, tanganmu akan langsung menjauh karena kita punya naluri bertahan hidup. Sama seperti organisme yang memiliki naluri bertahan hidup,
Masyarakat juga memiliki naluri bertahan hidup dan kamu bisa menangkapnya, kamu bisa menyerapnya. Masyarakat itu besar, mereka sedikit lebih kompleks daripada individu karena kita harus membentuk mayoritas jika kita ingin melakukan sesuatu. Kalau jumlah kita besar, kita lebih aman dan lebih kompak. Jadi, butuh waktu bagi masyarakat untuk sadar, untuk bersatu di bawah satu panji. Itulah sebabnya dibutuhkan sebuah gerakan budaya, berkat Tommy Robinson. Dia yang melakukannya. Saya pikir dia akan memimpin pergerakan ini. Jadi ya, pihak kita akan menang. Karena pada akhirnya, kita berjuang demi kelangsungan hidup kita, demi cara hidup kita. Apapun yang dia pikirkan tentang Islam, pertama-tama, itu tidak tulus. Karena seperti yang saya katakan, seharusnya dia mengalihkan perhatiannya kepada para Islamis radikal yang membuat Islam tercemar di mata non-Muslim. Itulah yang seharusnya dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya. Jadi hal ini akan terjadi. Mereka tidak mendengarkan. Memang seharusnya begitu. Mereka mendengarkan. Itu yang mereka katakan. Bagaimana kamu bisa menyangkal orang Muslim? Bagaimana kamu bisa menyangkal itu? Diradikalisasi di timur. Karena sekali lagi, Itu adalah interpretasi yang diambil di luar konteks. Mereka tidak punya pemahaman tentang belajar. Mereka tidak tahu bagaimana seharusnya beriman. 90% dari umat Muslim salah dan wanita ini yang benar. Kita di sini untuk hidup sebagai Muslim, untuk memiliki kedamaian dan hidup berdampingan. Kita perlu hidup berdampingan dan memiliki kedamaian. saya tahu memang seharusnya seperti itu. Itu maksud saya. Tidak masuk akal untuk tunduk begitu saja. Karena sebenarnya kita hidup dalam damai. Hanya saja ketika kejahatan terjadi dari setiap kelompok, hanya Islam yang disalahkan. Seolah-olah sekarang kamu menyangkal teror. Saya tidak menyangkalnya. Kamu bilang itu tidak benar. Kamu bilang itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam arus utama. Tidak. Jadi itu ada hubungannya dengan ekstremisme Islam. Ekstremisme. Jadi kamu mengakui itu karena sebelumnya kamu bilang itu adalah false flag. Ya, Itu seperti, kamu hanya bilang begini, itu seperti melihat beberapa bagian dari Talmud atau semacamnya. Kamu tahu Taurat. Dan melihat hal-hal yang ada 100 tahun lalu, yang sekarang sudah tidak berlaku lagi. saya ingin kamu jujur, Pema. Saya ingin kamu jujur. Karena saya sudah melihat banyak kandidat partai hijau misalnya yang mengatakan hal itu. Seperti Mark Adley, suami Nadia Swallow, yang mengatakan bahwa dia percaya bahwa peristiwa 11 September adalah operasi bendera palsu. Dan sebenarnya itu dilakukan oleh Israel. Bahwa 7 Oktober sebenarnya adalah operasi bendera palsu dan dilakukan oleh Israel. Maksud saya, jika kamu percaya itu, silakan saja katakan. Tapi saya sedang mencoba memahami apa yang kamu maksud di sini. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tidak berpikir bahwa mereka adalah Muslim sejati yang ada di sana untuk kebaikan dan tujuan yang sebenarnya. Kekeliruan orang Skotlandia, tidak? Ini bukan sesat pikir, no true Scotsman. Jadi ketika mereka berteriak, dan ini adalah fakta, kamu tahu, ini adalah fakta ketika mereka berteriak Allahu Akbar sebelum meledakkan diri mereka sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Islam. Kita tidak seharusnya membunuh dan kita ada aturan dalam hukum, dalam peperangan dan hal-hal seperti itu. Salib Quran itu sudah tidak ada. Tidak. Jadi sekali lagi, ini soal konteks. Sekali lagi, ini soal konteks. Apakah kamu percaya bahwa Al-Quran itu abadi dan berlaku untuk semua zaman? Ya, benar. Nah, itu dia. Jadi kenapa kamu bilang itu dulu? Kamu tidak mengerti? Itu dulu. Karena sekali lagi, Itu cuma upaya besar untuk menjebak. Tidak, itu bukan upaya untuk menjebak karena sekali lagi itu adalah interpretasi dari konteks. Kamu bilang bahwa Al-Quran berlaku sampai hari ini. Memang begitu. tapi pertama-tama, 6 memang berlaku. Berlaku sekarang. Dengan yang benar. Penafsiran yang tepat tentang apa itu. Berarti dan hanya kamu yang tahu itu. Hanya kamu dan satu ulama kamu yang mengatakan bahwa Islam itu bukan pelangi. Bukan juga unicorn. Semua orang yang tinggal di Inggris, kalau tidak kita semua akan, kamu tahu, benar-benar. Apakah semua orang? Jadi dia bilang semua orang di Inggris itu lipstik Muslim moderat seperti dia. Yang jelas tidak benar. Dan alasannya adalah kalau kita semua bukan seperti itu, kalau kita semua jihadis dan teroris, kamu nggak cuma akan dapat 10 serangan teroris setahun. Kamu akan dapat ratusan, ribuan, jutaan. Karena ada entahlah 3, 4, 5 juta Muslim di sana yang mereka tidak mengerti. Tidak setiap Muslim punya hati untuk jadi teroris, mereka punya. Memiliki simpati terhadap sebuah ide itu satu hal. Tapi benar-benar pergi dan mengorbankan hidupmu untuk Allah, itu hal yang sangat berbeda. Jadi kami tahu bahwa kalian bukan semua ekstremis. Atau kalian bukan semua teroris, karena kalian tidak ingin membuang hidup kalian begitu saja. Itulah sebabnya, tapi kalian memang membenci Barat. Berapa banyak dari orang-orang ini yang ingin kita lihat ini adalah Jerman, orang-orang ini menuntut syariah. Mereka bukan teman Barat. Lihatlah orang-orang ini. Syariah untuk muda. Mereka bukan lipstik Muslim seperti Fahima. Itulah siapa mereka.
Tapi alasan mereka tidak meledakkan diri secara acak di pasar-pasar ramai adalah karena mereka masih ingin hidup. Tapi menurutku mereka itu pengecut. Itulah kenapa kami mengejek orang-orang seperti Muhammad Hijab dan semua orang yang mendorong orang lain untuk berjihad. Kami bilang, kenapa? Kenapa kalian tidak pergi ke Gaza? Karena mereka memang mencintai hidup mereka. Itulah alasan kenapa tidak semua dari kalian, atau itulah alasan kenapa tidak lebih banyak dari kalian yang melakukan serangan teroris. Logika yang buruk di situ, Fahimah. Muslim, tentu saja kita hidup. Dalam damai, bro. Jadi kamu menuduh 2 miliar Muslim yang menjalankan ajaran itu semua menjadi bagian dari itu. Sekarang, sebagian besar dari mereka, 90-95%, memiliki pandangan anti-barat dan pro-syariah, pro-Islam. Sekarang mereka tidak. Tidak semua dari mereka akan pergi dan menjadi teroris, tapi semua dari mereka akan mendukung mereka. Pada dasarnya, itulah yang mereka katakan, bahwa begini, saya tidak akan membunuhmu karena menodai Al-Quran atau melakukan penistaan, tapi dia akan melakukannya. Itu benar-benar yang pernah dikatakan Mehdi Hasan sebelumnya. Dia bilang, begini, kenapa kamu menggambar kartun padahal kamu tahu itu sangat menyakiti umat muslim. Jadi pada dasarnya dia mengatakan, saya tidak akan melakukannya. Tapi seorang muslim radikal, seorang ekstremis garis keras akan melakukannya. Kamu benar-benar gila masuk daftar pengawasan. Milih Fahimah, aku memang tidak, tapi aku memang ingin. Tahu, sangat konyol mengatakan hal seperti itu. Wakil pemimpinmu, seorang pria, saya kira kamu hormati Moth, dan saya tidak menghormati siapapun. Aku hanya mengakui orang-orang, aku tidak mengenalnya secara pribadi. Kami tidak bisa dianggap seperti itu hanya karena ada kaitannya. Baik, wakil pemimpinmu, setelah dia terpilih di Dewan Birmingham, berteriak di depan semua kamera, Allahu Akbar. Sekarang apakah itu? Seperti ini, lihat ini. Kita seharusnya melarang ini saja. Dia menjadi anggota dewan di Birmingham, dia naik jabatan, suara untuk Palestina, padahal dia tidak ada urusan dengan itu. Lalu dia mulai berteriak Allahu Akbar. Apa yang tidak dimengerti oleh orang-orang bodoh ini adalah berkat rekan seagamanya, mereka telah menyebabkan PTSD. Setiap kali kita mendengar Allahu Akbar, kita harus berpikir, wah, apakah sesuatu yang buruk akan terjadi sekarang? Apakah aku akan kehilangan anggota tubuhku? Jadi mereka akan bilang ini adalah seruan yang menyinggung. Itu hanya berarti Tuhan itu maha besar. Tidak, itu berarti Tuhanmu itu maha besar. Kamu badut. Kami tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Kami tidak. Tapi sekali lagi, orang-orang primitif ini tidak akan mengerti aturan dunia modern. Itu sangat menyinggung bagi orang-orang yang pernah menjadi korban ledakan oleh kaum Islamis yang berteriak Allahu Akbar. Itu hanya karena memang begitu. Maksud saya, Kamu seperti saya yang akan berkata, oke, itu menyinggung, kesannya itu menyinggung. ya, itu seperti melakukan salam seni. Saya tidak akan pernah melakukan itu. Tapi itu bukan begitu, bukan berarti orang-orang mengaitkannya dengan itu. Mereka telah membajaknya. Jadi bukan berarti setiap kali itu disebutkan. Kita bilang itu bukan. Bukan seperti orang Yahudi yang membajak Allah. Bukan begitu. Lihat saja, non-muslim mengejek Allah dengan mengatakan, Allahu Akbar. Kamu tahu, jadi kamu tidak bisa benar-benar menyebutnya begitu. Jelas ada niat buruk di balik itu. Tapi ketika kamu bilang itu sudah dibajak oleh siapa? Siapa? Kamu, rekan sebangsamu, sesama agamamu. Dan sekali lagi, dia tidak. Dia. Aku. Dia sekarang mewakili 5% mungkin. Kalau aku benar-benar bermurah hati, dia mewakili 10%. 10% dari populasi muslim. 10 kali sehari. Kamu tahu, Tuhan itu maha besar. pada akhirnya kita mengucapkannya dalam doa kita mengucapkannya setiap kali kita berdoa. Oke, jadi kamu mengerti kenapa seseorang seperti saya. Dan karena kamu, maaf jika ini menyinggung perasaanmu. Tapi sekarang, saya mengaitkan Allahu Akbar dengan ekstremisme. Karena saya sering mendengarnya diteriakkan. Karena kamu punya penafsiran tentang itu. Artinya kentang dalam bahasa Urdu dan Hindi. Itu sebabnya saya merasa itu lucu, maaf. Kamu akan mengerti alasannya. Jika kelompok sayap kanan mengaitkan, kamu tahu. Semacam itu. Beberapa orang takut dengan bendera-bendera itu karena dikaitkan dengan kelompok sayap kanan. Dan itu juga tidak bisa diterima. Itu sama saja. Ya, Dengan kelompok sayap kanan ekstrim menyebut. bendera Santo George. Tapi baginya, kelompok sayap kanan ekstrim tidak akan meledakkanmu. Oke, tidak, mereka tidak. Kami tidak. Kami tidak akan meledakkanmu untuk Fahimah. Kami tidak akan pergi ke Mars. Tidak, mereka, aku meledakkanmu, merusak, menikam gadis-gadismu sampai mati. Tidak, maaf. Meskipun aku tahu mereka tidak akan diizinkan di bengkel penjahit. Maaf, permisi. Baru-baru ini ada kasus di mana seseorang diperkosa karena mengira, kamu tahu, orang itu adalah salah satunya.
Jadi mereka menemukan 2 kasus bugi, satu di Selandia Baru. Itu terjadi pada tahun 2018 ketika seorang supremasi kulit putih sayap kanan masuk ke sebuah masjid di Auckland atau Christchurch dan membunuh 25 Muslim. Atau sesuatu yang mengerikan, serangan teroris yang sangat buruk yang seharusnya tidak pernah terjadi lagi dan orang itu seharusnya membusuk di penjara. Saya sudah mengatakannya di sana, tapi satu insiden itu saja sekarang. Bandingkan dengan daftar panjang serangan teroris yang dilakukan oleh Muslim. Baru 3 bulan yang lalu, tepat di sini di Australia, seorang Muslim membunuh 25 orang. 25 warga Australia, sebagian besar dari mereka adalah Yahudi. Saya baru saja menunjukkan video ini kepada Anda tadi hari ini. Itu baru 2 hari yang lalu. Tidak, hari ini hari Senin. Jadi itu terjadi akhir pekan kemarin. Baru sehari yang lalu, seorang Muslim menabrak secara acak orang Kristen dan Yahudi dan berharap bisa membunuh orang Kristen dan Yahudi dan menabrak belasan dari mereka dan puluhan ribu. Beberapa orang menyebut jumlahnya setinggi 100.000. Saya tidak tahu apakah itu benar. Maksud saya, terlepas dari itu, Muslim telah melakukan pemerkosaan, terutama Muslim Inggris keturunan Pakistan. Bahkan tidak hanya Pakistan, kebanyakan berasal dari wilayah kecil Mirpur. Orang Mirpuri, orang Pakistan dari sana sangat tidak seimbang jumlahnya. Sebagian besar telah terlibat dalam pemerkosaan massal, besar-besaran, berskala industri terhadap gadis-gadis Inggris. Dan apa yang dia punya untuk menyeimbangkan itu, hanya satu orang gila yang memperkosa seorang wanita Sikh karena mengira dia seorang Muslim. Sekali lagi, biarkan saja mereka membusuk di penjara. Saya tidak peduli. Siapa yang peduli? Kami tidak menginginkan itu. Kami sebenarnya membenci orang-orang ini karena melakukan hal itu. Karena setiap kali mereka melakukan sesuatu seperti itu, orang-orang ini punya bahan untuk dijadikan argumen. Sebuah argumen yang payah seperti yang baru saja saya katakan. Di satu sisi, Anda punya ribuan contoh. Di sisi lain, mereka hanya punya 1 atau 2 contoh aneh. Tapi ternyata itu adalah C. Jadi jangan katakan omong kosong itu kepada saya. Dan bahwa itu hanya minoritas kecil saja. Dari orang-orang. Kapan terakhir kali terjadi serangan teror terhadap... Tapi hal-hal itu tidak disebut teror. Itulah perbedaannya. Itu hanya ditujukan untuk Muslim. Tidak, oke. Kapan terakhir kali ada serangan gila terhadap Muslim? Tidak pernah, tidak ada. Kejahatan yang sama terjadi di seluruh dunia. Okey, Dan bahkan di sini pun hanya diterima untuk umat Muslim. terorisme selalu dibicarakan sepanjang waktu. Semua itu tidak dipertimbangkan. Politisi partai buruh tidak bisa berhenti membicarakan ekstrim kanan. Itu adalah terorisme. Dipertimbangkan itu. Dan omong-omong, Saya tidak menyangkalnya. Beberapa memang ada. Lihatlah contoh mengerikan dari pria Australia yang menembaki masjid di Christchurch, Selandia Baru. Saya tidak menyangkal bahwa terorisme ekstrim kanan memang ada. Tapi saya merasa seperti Bahwa itu saja contoh yang kita punya. Brand, entah siapa namanya, penembak masjid di Auckland itu, dan pria yang memperkosa wanita Sikh ini. Hanya itu. Hanya itu, teman-teman. Ada beberapa serangan terhadap masjid di Inggris, vandalisme. Tapi sekali lagi, kedua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puluhan serangan terhadap gereja. 90%, bukan 90%. Saya membaca sebuah laporan. Ribuan gereja telah dibakar selama sekitar 10 tahun terakhir di Inggris, Kanada, Prancis, Jerman. Gereja-gereja kuno ini terbakar. Benar-benar ada ribuan gereja seperti itu. Siapa yang melakukan itu? kamu menyangkal bahwa terorisme Islamis itu ada. Dan saya, ini adalah sesuatu yang menurut saya ekstremisme. Tidak, saya tidak menyangkalnya. Saya merasa saya bisa mengakui teror dari sifat-sifat buruk gereja Katolik yang kamu tidak mengerti saya. Tidak, kamu tidak mengerti saya. Tapi kamu tidak mengakui kesalahan apapun. Tidak. Saya tidak bilang saya tidak begitu. Mengakui di luar konteks. Itu di luar konteks. Itu bukan Islam yang saya kenal dan banyak Muslim kenal. Kami tidak mempercayai itu. Itu tidak sesuai dengan cara kami beriman. Jadi itu bukan berarti menyangkalnya. Baik. Itulah yang dikatakan sumber-sumber itu. Kami akan menebar ketakutan ke dalam hati. Anda bisa mengutip saya soal ini. Seluruh ayat ke-13 menang melalui teror dan juga... Bagaimana jika saya mengutip Anda hadis ini? Ini adalah ayat Al-Quran yang baru saja disinggung oleh Nuriyah. Surah Al-Anfal. Kami akan menebar ketakutan ke dalam hati orang-orang yang telah mengingkari kebenaran, yaitu Islam. Karena mereka telah mempersekutukan Allah dalam keilahiannya. Kalian orang Kristen, kalian mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, kalian telah mempersekutukan Yesus dengan Allah. Syirik. Jadi itu tidak boleh. Maka Allah akan menanamkan rasa takut di dalam hati kalian. Itulah yang mereka katakan. Dan Hema tidak tahu apa-apa tentang itu karena dia tidak berpendidikan.
dia tidak tahu apa-apa. Tapi ketika Muslim-Muslim itu memberitahumu, ketika Muhammad Hijab memberitahumu, inilah yang dia baca. Sesuatu yang tidak pernah dia turunkan izin atau batasannya. Kamu hanya harus pergi dan menanamkan ketakutan di hati mereka. Neraka adalah tempat tinggal mereka. Betapa buruknya tempat beristirahat bagi orang-orang yang zalim. Ada satu lagi. Ayat 8:12 berbunyi demikian. Tapi lihat yang satu ini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, aku pasti bersama kalian. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Aku akan menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang yang tidak percaya, yaitu kita semua. Maka pukullah mereka. Leher mereka dan pukullah setiap pori dan ujungnya. Untuk pada. Agar lebih memahami itu, mari. Biarkan saya tunjukkan Muhammad. Hijab. Muhammad Hijab akan menjelaskannya kepada Anda lebih baik daripada saya. Meneror non-muslim. Lihat, kita membaca Quran yang sama. Sekali lagi, dan Muhammad Hijab bukanlah seorang muslim mistik. Dia adalah muslim sejati dan jujur. Dengarkan dia. Mereka, kekuatan apapun yang bisa kamu kerahkan. Dan kuda-kuda. Bahwa engkau akan menebar ketakutan. Engkau akan meneru. Engkau akan menakut-nakuti dan meneru mereka yang memusuhi Allah. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Aku akan melakukannya, subhanallah. Aku akan menanamkan rasa takut dan teror di hati musuh. Akan aku tanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir. Ru'ab, teror. Maka pukullah di atas leher-leher mereka. Pukul mereka di atas leher. Ini adalah tawa kecil. Wadrib minhum kullah. Jari-jari mereka. Wadribu minhum kullah. Dan potonglah jari-jari mereka. Kenapa jari? Kenapa jari? Kenapa? Kenapa jari? Kenapa tidak Kaki. telapak kaki? Karena mereka tidak bisa bertarung. Kamu melumpuhkan dengan cara yang sangat cerdas. Kamu potong tangannya. Selesai. Lalu Allah memberitahumu bagaimana cara bertarung. Lihat betapa jeniusnya. Jenius sekali kan? Dia memberitahumu seperti potong leher mereka. Begitulah orang mati. Oke, saya pikir sebelum Allah tidak ada yang tahu ini. Tapi lihat ini. Lihat kegembiraan saat mereka memberitahumu ini. Lalu ada orang gila ini, Muslim lipstick bodoh yang memberitahumu mereka salah. Dan mayoritas besar orang Inggris tidak seperti Muslim Inggris, tidak seperti ini. Mayoritas besar bukan hanya Muslim Inggris, tapi Muslim di seluruh Barat, mereka persis seperti ini. Muhammad Hijab punya jutaan pengikut. Wanita itu tidak, dia tidak punya. Dia sedang menunjukkan gerakannya padamu. Oh, gerakan yang paling penting. فاضربوا منهم فوق كل بنان فاضربوا فوق الأناق كل بنان فاضربوا فوق على أناق serang untuk membunuh dalam sekali tebasan. Sekali tebas, langsung mati. Ya, jika kamu, ya. فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوا الرقاب. Surah Muhammad. Jika kamu melihat mereka yang فاضربوا الرقاب, ini terus muncul. Entah pukul leher atau pukul di atas leher. Yang mana sebagian orang bilang ar-ra's, sebagian orang bilang kamu. Kamu tahu. Ada yang bilang, kamu tahu. Mereka sudah memperdebatkan hal-hal ini. Inilah yang disinggung oleh Nuria. Aku akan menanamkan ketakutan ke dalam hati orang-orang yang tidak beriman. Maka pukullah leher-leher mereka. Dan pukullah ujung-ujung jari mereka. Dan si muslimah lipstik ini bilang kepada kita, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ini hanya mereka ini orang-orang ekstremis. Tidak sayangku, mereka tahu apa yang mereka bicarakan. Kamu itu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Atau kamu hanya menipu melakukan takiyah. Kamu tahu maksudku? Apa ini? Inilah yang dilakukan oleh para ekstremis. Inilah yang dilakukan oleh para ekstremis. Ini persis seperti yang dilakukan para ekstremis. Ini konyol. Kamu bilang Nuria itu seorang ekstremis. Iya, mengutip itu. Karena kamu memang begitu. Mengutip Al-Quran itu ekstremisme. Apa yang ditunjukkan tentang Al-Quran? Saya rasa Nuria akan menyampaikan hal itu. Benar menurut saya. Inilah yang dikutipnya. Mengutip sumber-sumber Islam membuat saya dianggap ekstremis. Apa artinya itu tentang agamamu? Dalam satu kutipan itu saja akan ada ratusan penafsiran, ratusan konteks yang berbeza. 100 kara. Sebenarnya tidak ada. Yang ini memang tidak ada. Satu-satunya penafsiran lain yang diajukan beberapa ulama lipstik Muslim, dan sekali lagi ini adalah pendapat minoritas, yaitu itu hanya untuk masa itu saja, itu terikat waktu. Tapi tidak. Coba katakan itu pada ISIS, katakan itu pada Muhammad Hijab, katakan itu pada semuanya, katakan itu pada Ikhwanul Muslimin.
Dan sejujurnya, menurut saya mereka benar. Mereka memang benar. Orang-orang gila ini salah. Lakukan itu. Saya tidak tahu seberapa baik kamu mengenal agamamu, tapi apa hal terbaik yang bisa dilakukan seorang pria? Berhentilah bersikap merendahkan. Merendahkan? Pada akhirnya, Aku tidak sedang merendahkan. Apa itu merendahkan? Nuria punya mainan kerincing. Lihat ini. Kenali agamamu, tapi apa hal terbaiknya? seorang pria bisa berhenti bersikap merendahkan, oke, pada akhirnya. Aku tidak sedang merendahkan. Ya, kamu sedang melakukannya. Apa hal terbaik yang bisa dicapai seorang pria? Atau cara terbaik dia bisa mengikuti agamanya? Itu adalah mati syahid dalam Islam, berjuang di jalan Allah. Apa itu aksara dikabani? Apa yang dilakukan semua orang ini? Kita sedang berada di Yang terbaik di antara kalian. Inilah yang dimaksud oleh Nuria Khan. Lihatlah ini. Ini adalah Sahih Bukhari 2832. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk di rumah seperti Fahima dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Surah 4 ayat 95 adalah yang ini. Orang-orang mukmin yang duduk di rumah kecuali mereka melakukannya karena cedera yang melumpuhkan. Ada cerita yang sangat lucu di balik itu. Muhammad sebenarnya menambahkan bagian ini karena begitulah ayat itu turun. Orang-orang mukmin yang duduk di rumah itu tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah telah meninggikan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, bla bla bla. Jadi intinya mereka yang pergi dan berperang. Jadi ini lucu sekali. Jadi Muhammad menurunkan ayat ini. Aku sedang menerima ayat, tunggu sebentar. Aku sedang menerima sinyal dari atas sana. Lalu Muhammad berkata seperti ini. Aku tidak bercanda. Seorang pria buta berdiri dan berkata, tapi wahai Muhammad, aku duduk di rumah, tapi aku buta. Bagaimana aku bisa pergi dan berperang? Ayo, itu tidak adil. Dan Muhammad memikirkannya. Seperti dia punya alasan yang bagus. Lalu dia berkata, biar aku cari itu. Lihat ini dia. Jadi aku bacakan ini untukmu ya. Karena ini adalah Jami At-Tirmidzi 303 derajatnya Sahih. Jadi bla bla bla, Nabi Muhammad berkata, tidak sama di antara orang-orang beriman itu, mereka yang duduk dan para mujahid di jalan Allah. Maksudnya mereka yang berjuang itu lebih baik daripada mereka yang hanya duduk di rumah. Jadi Ibnu Maktum datang dan dia berkata kepadaku, wahai Rasulullah, demi Allah, jika aku mampu berjihad, maka aku pasti akan ikut berjihad. Tapi aku seorang buta, aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku bisa saja menusuk orang yang salah. Jika aku ikut berjihad, aku mungkin malah membunuh orang-orangku sendiri. Jadi, dan lihatlah ini. Lihatlah sikap Muhammad. Jadi Allah tiba-tiba, jadi pada titik ini, Allah lupa tentang orang-orang cacat. Dan David Wood mengatakan, ini adalah nabi palsu yang paling jelas dalam sejarah umat manusia. Jadi Allah menurunkan wahyu kepada utusannya, sementara pahanya bersentuhan dengan paha saya. Jadi orang yang menceritakan kisah ini, Sahal bin Sa'ad, untung saja ada dia. Kalau dia tidak ada, dia tidak akan menceritakannya. Dia mengatakan bahwa pahanya yang bersentuhan dengan pahaku menjadi sangat berat sampai aku khawatir pahaku akan patah. Lalu Allah menurunkan wahyu kepadanya, kecuali mereka yang memiliki disabilitas. Jadi kalimat ini ditambahkan belakangan. Lihat ini. Kecuali jika mereka melakukannya karena cedera yang membuat mereka tidak mampu. Begitulah, itu hanya sedikit informasi saja. Itulah yang dibicarakan oleh Nuria. Tepat sekali maksudnya. Itu tidak berarti kamu harus pergi keluar sana dan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu berarti jika rumahmu diserang. Itu berarti jika kamu tahu. Dengan cara seperti itu, berani-beraninya kamu menjadikan itu sebagai pembelaan. Berani-beraninya kamu. Tidak, berani-beraninya kamu. Karena kamu tidak bisa menerima kebenaran. Kamu hanya ingin melihat interpretasimu sendiri. Dan kamu pikir itu berlaku untuk semua orang. Kalau tidak, semua orang di sini akan menjadi teroris. Tidak, itu tidak benar. Orang-orang dalam daftar pengawasan tidak setuju denganku karena mereka menjalankan agamanya. Tidak, berbeda. Tidak, itu tidak benar. Tidak. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Itu sama sekali tidak benar. Ada begitu banyak orang yang tinggal di negara ini. Tidak, kamu menggunakan konteks untuk narasimu sendiri. Seolah-olah itu adalah pendapat bersama. Itu bukan narasi. Lihat, aku hanya... Mayoritas besar ulama muslim setuju dengan narasi Nuria. Bukan kolektif. Ya sudah, bilang saja itu ke semua orang yang ada di daftar pengawasan teror ini. Banyak dari orang-orang dalam daftar pengawasan teror itu hanya sedang dipantau. Itu tidak selalu berarti mereka benar-benar akan melakukan sesuatu atau melakukan tindakan apapun. Mereka dianggap ancaman dengan cara yang berbeda-beda.
Saya bekerja dengan cara seperti itu, okey? Prevent benar-benar penuh dengan rujukan tentang terorisme Islamis, termasuk omong-omong serangan terbaru yang kita lihat terjadi di Golder Screen. Ya, dan itu juga merupakan kegagalan lain sama seperti Axel Aksarudi Kabana. Tapi lihat, menurut saya, hal yang paling penting hari ini adalah bahwa sungguh, dan saya benar-benar serius. Saya benar-benar serius. Saya pikir kalian berdua, dan ini bukan sesuatu yang saya katakan sembarangan. Saya pikir kalian berdua sangat berani untuk melakukan percakapan ini. Saya rasa mereka tidak akan berbalas argumen lagi. Semua itu dan mayoritas Muslim tidak membenarkan hal itu. Itu yang saya maksud. Kami tidak melarang secara menyeluruh dan menyalahkan secara kolektif. Mereka melakukannya, mereka sebenarnya membenarkannya. Diam mereka adalah tanda bahwa mereka membenarkannya. Bukan seperti itu cara kerjanya. Dan sungguh, saya menghormati kalian berdua. Saya benar-benar menghormati kalian. Oke, ada bagian lain. Ada satu poin lagi di mana Fahima sendiri mengatakan, saya rasa itu di akhir debat, di mana dia berkata bahwa saya mewakili minoritas kecil Muslim. Ya, itu benar. Dia mewakili minoritas kecil Muslim. Dia bukan bagian terbesar dari komunitas Muslim. Dan fakta bahwa 2 miliar Muslim tidak meledak secara bersamaan saat ini adalah karena mereka juga punya naluri bertahan hidup. Tapi itu bukan jaminan bahwa mereka tidak memiliki pandangan Islamis. Pandangan Islamis yang tidak sesuai dengan pandangan Barat. Dan itulah sebabnya ketika keadaan memaksa, ketika mereka harus memilih di antara keduanya, mereka selalu akhirnya memilih pihak mereka sendiri. Dan itu tidak kondusif untuk kepentingan umum. Itulah sebabnya akan tiba saatnya ketika banyak dari orang-orang ini, mereka memang harus dipulangkan kembali. Mereka harus diberitahu untuk pergi tinggal di negara yang lebih sesuai dengan cara hidup mereka. Saya harap itu tidak membosankan. Saya harap kamu belajar sesuatu. Biasanya saya tidak membongkar Islam, tapi saya rasa kita juga perlu melakukan itu. Sambil saya menunjukkan perilaku buruk umat Muslim, saya rasa penting untuk terus memberitahu orang-orang tentang bahaya Islam. Saya menulis sebuah buku hampir 1 dekade yang lalu. Judulnya Kutukan Islam. Judulnya The Curse of God, Why I Left Islam. Bacalah buku itu jika kamu punya kesempatan. Buku itu juga tersedia di Audible. Jadi kamu bisa mengunduh buku audionya. Saya sudah meninggalkan hal itu. Sekarang saya lebih fokus pada upaya menyelamatkan Barat. Tapi saya rasa penting juga untuk terus membongkar Islam. Bagaimanapun, sampai jumpa lagi.